Setelah kita mempelajari terkait fungsi-fungsi dari organ lambung, kita lanjutkan kepada organ selanjutnya, yaitu adalah usus kecil. Nah, organ usus kecil, small intestine, usus kecil. Nah, yaitu ketika kita mau memahami fungsi dari usus kecil, maka kita harus tahu bahwa usus kecil itu dia menerima makanan dan minuman yang sudah diolah oleh lambung dan juga oleh limpa. Nah, diterima, kemudian nanti selanjutnya adalah akan dipisahkan lagi. Ya, akan dipisahkan antara bagian yang bersih dan bagian yang kotor. Seperti itu. Nanti akan dipisahkan. Kemudian kalau ini kan dari fungsi kerja organ di dalam pencernaan. Tetapi nanti di dalam psikis atau mental, pikiran, ini juga memiliki suatu pengaruh ya, organ usus kecil ini. Yaitu bahwa usus kecil ini dia berpengaruh pada kejelasan mental dan juga pertimbangan. Kejelasan mental dan juga pertimbangan yang kemudian akan mempengaruhi pada kesanggupan membuat keputusan. Ya, keputusan. Nah, jadi secara psikis atau secara psikologis pada mental atau pikiran, usus kecil ini akan berpengaruh kepada kejelasan mental. Ya, akan berpengaruh pada bagaimana kita melakukan suatu pertimbangan dan nanti akan memberikan kita kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, ini akan mirip dengan kandung kemih. Hanya saja kalau kandung kemih ini pada keberanian di dalam mengambil keputusan, kalau pada usus kecil itu adalah kecerdikan di dalam mengambil keputusan. Artinya adalah ada suatu kemiripan tetapi berbeda. Nah, sama-sama pada pertimbangan dan pengambilan keputusan, cuma kalau usus kecil itu bagaimana kita menggunakan kecerdikan atau kecerdasan untuk membedakan secara logika, secara logis kita memilih beberapa hal dan kita mengambil keputusan. Itu menggunakan kecerdikan atau kecerdasan. Tetapi kalau pada kandung kemih itu adalah mental keberanian kita di dalam mengambil keputusan. Jadi berbeda. Kalau usus kecil adalah kecerdasan mengambil keputusan, kalau kandung kemih adalah keberanian dalam mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Nah, lanjutkan, kita hapus terlebih dahulu agar tidak terlalu panjang. Kemudian kita akan masuk ke fungsi yang pertama, yaitu adalah mengendalikan penerimaan dan juga pengangkutan. Nah, tadi kan sudah kita pelajari bahwa pada penerimaan berarti dia menerima makanan dan minuman dari limpa dan juga lambung. Ya, kemudian nanti akan dipisah antara yang
kotor dan yang bersih. Ya kok. Nanti yang bersih akan diangkut oleh limpa, ya, akan diangkut oleh limpa kemana ya, menuju ke bagian-bagian tubuh yang lain supaya bisa menyuburkan organ-organ dan bagian tubuh di seluruh tubuh kita. Nah, kemudian kalau yang kotor, nah yang kotor ini mulai pada fungsi pengangkutan. Yang kotor nanti akan diangkut kemana atau diteruskan kemana, yaitu adalah ke usus besar. Ke usus besar nanti akan sebagai tinja. Kemudian kalau ke kandung kemih, nah nanti akan menjadi air kencing atau akan menjadi urin. Nah seperti itu. Inilah fungsi penerimaan dan pengangkutan usus kecil. Dia itu menerima makanan dan minuman yang sudah diolah, limpa dan lambung, kemudian setelah diterima akan dipisahkan mana yang kotor dan mana yang bersih. Kemudian juga nanti yang bersih akan diangkut oleh limpa, diangkut untuk menyuburkan organ-organ dan bagian tubuh yang lain. Kemudian nanti yang kotor nanti akan ada dua organ lain yang diteruskan, yaitu yang kotor ini akan diteruskan ke usus besar. Nanti kalau usus besar jadinya adalah tinja atau feses. Kemudian nanti kalau ke kandung kemih nanti akan menjadi urin, air kencing. Jadi ada yang padat dan juga ada yang cair yang nantinya ini akan dibuang keluar dari tubuh kita. Nah, inilah dari andil usus kecil di dalam pencernaan. Supaya tidak kepanjangan kita potong terlebih dahulu, masih ada satu lagi. Kita lanjutkan saja pada video yang berikutnya.